Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Walaupun pada saat ini kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui jarak jauh. Semoga kedepannya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan kita hari ini Theo akan memberikan materi tentang bunuh diri dan eutanasia. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, bimbinglah kami dalam pelajaran ini, agar kami dapat memahami makna hidup yang Engkau berikan kepada kami, dan berusaha menghargai kehidupan sesuai ajaran dan teladan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, perkembangan dunia yang semakin maju, peradaban manusia tampil gemilang sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan dunia bisa bergeser sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Di dalam masyarakat modern seperti ini, seperti di barat, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan yang tinggi, sehingga berdasarkan itu suatu produk hukum yang baru dibuat. Dari sini dapat digambarkan bahwa apabila terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, maka interpretasi terhadap hukum pun bisa berubah. Masalah eutanasia telah lama dipertimbangkan oleh beberapa kalangan. Mengenai pembatasan eutanasia ini masih terus diperdebatkan, terutama ketika masalahnya dikaitkan dengan pertanyaan bahwa menentukan mati itu hak siapa dan dari sudut mana ia dilihat. Nah, dalam kitab suci dijelaskan bahwa manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu, biarpun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Kitab suci mengatakan bahwa nyawa manusia tidak boleh diremehkan. Hidup manusia mempunyai nilai yang istimewa karena sifatnya yang pribadi. Bagi manusia, hidup adalah masa hidup dan tak ada sesuatu yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Dengan usaha dan rasa, dengan kerja dan kasih, orang mengisi masa hidupnya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ia boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Memang masa hidup kita hanya 70 tahun, dan di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Namun hidup fana merupakan titik pangkal bagi kehidupan yang diharapkan di masa datang. Hidup fana menentukan pada hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan sesudah hidup yang fana ini dilewati. Kesatuan dengan Allah dalam perjumpaan pribadi memberikan kepada manusia suatu martabat yang membuat masa hidup sekarang ini sangat berharga dan suci. Nah, kemudian menurut ajaran Gereja Katolik, tindakan eutanasia tidak dapat dibenarkan. Tidak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Deklarasi mengenai eutanasia 5 Mei 1980, penderitaan harus diringankan bukan dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan oleh seorang teman. Demi salib Kristus dan demi kebangkitannya, gereja mengakui adanya makna dalam penderitaan, sebab Allah tidak meninggalkan orang yang menderita. Dengan memikul penderitaan dan solidaritas, kita ikut menebus penderitaan. Nah, sekarang kita masuk pada alasan atau sebab-sebab bunuh diri. Ada banyak alasan yang menyebabkan orang melakukan tindakan bunuh diri. Di sini hanya akan disebut 2 alasan
besar. Yang pertama, orang mengalami depresi, tekanan batin, perasaan tertekan, frustasi, dan bingung dapat disebabkan oleh yang pertama, putus cinta, pasangan menyeleweng, kurang diperhatikan dan dihargai dalam keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, beban ekonomi yang tidak tertanggungkan, kehilangan pekerjaan, dililit utang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, merasa hidup tak lagi bermakna dan sebagainya. Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendalami tindakan eutanasia. Arti dari eutanasia adalah, kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kematian yang baik atau mudah. Kematian dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat berat. Masalah ini menimbulkan masalah moral seperti bunuh diri. Namun, eutanasia melibatkan orang lain, baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematian. Nah, eutanasia merupakan tindakan penghentian kehidupan manusia, baik dengan cara menyuntikkan zat tertentu atau dengan menumpil atau dengan cara lain. Tindakan ini muncul akibat terjadinya penderitaan yang berkepanjangan dari pasien. Di beberapa negara Eropa dan bersebagian Amerika Serikat, tindakan eutanasia ini telah mendapat izin dari legalitas negara. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa menentukan hidup dan mati seseorang adalah hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Nah, Kode Etik Kedokteran Indonesia menggunakan eutanasia dalam 3 arti sebagai berikut: berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Tuhan dan bibir. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberi obat penenang, mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atau permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Nah, jenis-jenis dari eutanasia. Yang pertama, dilihat dari segi pelakunya. Kompulsari eutanasia, yakni bila orang lain memutuskan kapan kita hidup seorang akan berakhir. Orang tersebut mungkin kerabat, dokter, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Kadang-kadang eutanasia jenis ini disebut mercy killing atau penghilangan nyawa penuh belas kasih. Misalnya, dilakukan pada orang yang menderita sakit mengerikan seperti anak-anak yang cacat parah. Kemudian, voluntary euthanasia berarti orang itu sendiri minta untuk mati. Beberapa orang percaya bahwa pasien-pasien yang sekarat karena penyakit yang tak tersembuhkan dan menyebabkan penderitaan yang berat hendaknya diizinkan untuk meminta dokter untuk membantunya mati. Mungkin mereka dapat menandatangani dokumen legal sebagai bukti permintaannya dan disaksikan oleh 1 orang atau lebih yang tidak mempunyai hubungan dengan masalah itu, untuk kemudian dokter menyediakan obat yang dapat mematikannya. Pandangan seperti ini diajukan oleh masyarakat eutanasia sukarela. Nah, kemudian jenis eutanasia yang kedua adalah dilihat dari segi caranya. Eutanasia aktif mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana, juga bila secara medis ia tidak dapat lagi disembuhkan, dan juga kalau eutanasia dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri. Dengan kata lain, eutanasia ini menggunakan cara langsung dan sukarela, memberi jalan kematian dengan cara yang dipilih pasien. Tindakan ini dianggap sebagai bunuh diri. Ada juga yang menggunakan cara sukarela tetapi tidak langsung. Pasien diberitahu bahwa harapan untuk hidup kecil sekali, sehingga pasien ini berusaha agar ada orang lain yang dapat mengakhiri penderitaan dan hidupnya.
Ada juga dengan cara langsung tetapi tidak sukarela, dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, misalnya dengan memberikan dosis letal pada anak yang lahir cacat. Kemudian eutanasia pasif, pengobatan yang sia-sia dihentikan atau sama sekali tidak dimulai, atau diberi obat penangkal sakit yang memperpendek hidupnya karena pengobatan apapun tidak berguna lagi. Cara ini termasuk tidak langsung dan tidak sukarela, merupakan tindakan eutanasia pasif yang dianggap paling mendekati moral. Nah, sekarang bagaimana pandangan negara Indonesia tentang eutanasia? Eutanasia tidak diperbolehkan mempercepat kematian secara aktif dan terencana, juga tidak secara medis. Ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau eutanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri, seperti halnya dengan pengguguran. Di sini ada pertimbangan moral yang jelas. Juga dalam proses kematian, manusia pun harus dihormati martabatnya. Semua sependapat bahwa tidak seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain, walaupun dengan rasa. Nah, marilah kita bersama-sama mendalami pandangan gereja tentang bunuh diri dan eutanasia. Nah, dalam kitab suci, manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu, biarpun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup itu suci. Kitab suci menyatakan bahwa nyawa manusia tidak boleh diremehkan. Hidup manusia mempunyai nilai yang istimewa karena sifatnya yang pribadi. Bagi manusia, hidup adalah masa hidup, dan tak ada sesuatu yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Dengan usaha dan rasa, dengan kerja dan kasih, orang mengisi masa hidupnya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ia boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Memang masa hidup kita hanya 70 tahun, dan di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Namun hidup fana merupakan titik pangkal bagi kehidupan yang diharapkan di masa mendatang. Hidup fana menunjukkan pada hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sesudah hidup fana ini dilewati, kesatuan dengan Allah dalam perjumpaan pribadi memberikan kepada manusia suatu martabat yang membuat masa hidup sekarang ini sangat berharga dan suci. Hidup manusia di dunia ini sangat berharga. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri, misalnya dengan melakukan bunuh diri. Hanya Tuhan yang boleh mengambil kembali hidup manusia. Nah, sekarang pandangan gereja menurut Katekismus Gereja Katolik tentang bunuh diri secara khusus dibahas dalam bahasan kehidupan dalam Kristus, seksi 2 tentang 10 perintah Allah yang kelima, kanon 2280. Tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya. Allah ada dan tetap berusaha, merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu dan mempertahankan hidup demi kehormatannya dan demi keselamatan jiwa kita. Kita hanya pengurus, bukan pemilik kehidupan, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Kita tidak mempunyai kuasa apapun atasnya. Gereja Katolik tidak merestui bunuh diri. Alasan pertama yang sangat masuk akal adalah alasan adi kodrati dalam kaitannya manusia dengan penciptanya. Hidup yang mengakhiri diri kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi hanya titipan dari Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik sejati. Oleh karenanya manusia, saya dan kamu, tidak berhak membunuh atau bunuh diri. Bunuh diri sama beratnya dengan membunuh orang lain. Kemudian kanon 2281, bunuh diri bertentangan dengan kecondongan kodrati manusia supaya memelihara dan mempertahankan kehidupan. Itu adalah pelanggaran berat terhadap cinta diri yang benar. Bunuh diri juga melanggar cinta kepada sesama karena merusak ikatan solidaritas dengan keluarga, dengan bangsa, dan dengan umat manusia. Kepada siapa kita selalu mempunyai kewajiban. Akhirnya bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup. Nah, alasan kedua ini bersifat kodrati, alamiah, dan sosial.
bunuh diri melawan dorongan kodrat, mempertahankan hidup, dan melanggar hukum cinta kepada diri sendiri dan sesama. Dorongan naluriah setiap orang adalah agar terus hidup. Orang normal akan sekuat tenaga mempertahankan hidup. Sakit diobati, kalau ada bahaya menghindar atau membela diri. Maka bunuh diri jelas-jelas mengabaikan keinginan itu. Secara sosial juga sangat jelas. Bunuh diri mempunyai akibat lanjutan yang tidak baik bagi orang-orang lain di sekitarnya, terutama keluarga. Ingatlah, keluarga selain berduka juga akan menanggung. Kemudian kanon 2282. Kalau bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk memakainya sebagai contoh terutama bagi orang-orang muda, maka itu pun merupakan satu skandal yang besar. Bantuan secara sukarela dalam hal bunuh diri melawan hukum moral, gangguan psikis yang berat, ketakutan besar atau kekhawatiran akan suatu musibah, akan suatu kesusahan atau suatu penganiayaan dapat mengurangi tanggung jawab pelaku bunuh diri. Nah, bunuh diri dengan alasan yang sangat mulia sekalipun tidak dibenarkan. Di sini berlaku prinsip moral. Tujuan tidak dapat menghalalkan cara. Sebaik apapun tujuan hidup manusia tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk mencapainya. Prinsip ini juga berlaku terhadap hidup manusia lain. Hidup tidak boleh mempermainkan hidup orang lain untuk tujuan kita semua apapun, semulia apapun. Kemudian ditegaskan juga yang membantu orang untuk bunuh diri juga ikut bersalah. Hal yang dapat dianggap meringankan dosa bunuh diri hanyalah beberapa kondisi nyata seperti gangguan psikis berat, ketakutan atau kekhawatiran besar, kesusahan atau penganiayaan yang serius. Kemudian kanon 2283. Orang tidak boleh kehilangan harapan akan keselamatan abadi bagi mereka yang telah mengakhiri kehidupannya. Dengan cara yang diketahui Allah, Ia masih dapat memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat supaya diselamatkan. Gereja berdoa bagi mereka yang telah mengakhiri kehidupannya. Walaupun demikian, kita tetap diajak mengimani 100% pada kerahiman Tuhan. Kita didorong untuk meyakini bahwa rahmat-Nya tetap bekerja sampai detik terakhir hidup semua orang. Dengan caranya sendiri, Tuhan pasti mendorong orang yang bunuh diri untuk bertobat sampai detik saat dia sudah tidak bisa kembali lagi. Tuhan yang Maha Rahim pasti akan menyelamatkan orang yang bertobat itu. Nah, kemudian pandangan gereja tentang eutanasia. Katekismus Gereja Katolik 1997 memberikan iktihar penjelasan ajaran Gereja Katolik yang menolak dengan tegas eutanasia aktif. Kongregasi untuk ajaran iman dalam deklarasi mengenai eutanasia 5 Mei 1980, pendapat Katolik Gereja Katolik mengenai eutanasia aktif sangat jelas bahwa tidak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Penderitaan harus diringankan, bukan dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan oleh seorang teman. Demi salib Kristus dan demi kebangkitannya, gereja mengakui adanya makna dalam penderitaan, sebab Allah tidak meninggalkan orang yang menderita. Dengan memikul penderitaan dan solidaritas, kita ikut menebus penderitaan. Nah, ensiklik evangelisasi Vitae oleh Pak Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Maret 1995, secara khusus ensiklik ini membahas eutanasia pada artikel nomor 64-67. Paus Yohanes Paulus II yang prihatin dengan semakin meningkatnya praktik eutanasia memperingatkan kita untuk melawan gejala yang paling mengkhawatirkan dari budaya kematian. Jumlah orang lanjut usia dan lemah yang meningkat dianggap sebagai beban yang mengganggu. Eutanasia yang mengendalikan maut dan mendatangkannya sebelum waktunya dengan cara halus mengakhiri hidupnya sendiri
atau hidup orang lain tampak tidak masuk akal dan melawan peri kemanusiaan. Eutanasia merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Allah karena itu berarti pembunuhan manusia yang disengaja dan dari sudut moral tidak dapat diterima. Sebagai pendasaran, teks tersebut menunjukkan pada hukum kodrati, sabda Allah, tradisi, dan ajaran umum gereja Katolik. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama menghayati ajaran gereja tentang bunuh diri dan eutanasia. Hidup manusia berasal dari Allah, maka urusan memberi dan mengakhiri hidup manusia adalah wewenang Allah. Tidak ada hak siapapun juga untuk mengakhiri hidup seseorang. Hidup manusia ada di tangan Allah, dan Allah lah yang berkuasa untuk membuat hidup dan mengakhirinya dengan kematian. Karena itu para medis tidak diperbolehkan melakukan tindakan eutanasia karena hal itu kontra dengan hukum Allah. Hidup manusia tidak dapat diganggu pada tahap dan dalam situasi apapun. Setiap suara hati mesti diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai kehidupan manusia. Semoga budaya kehidupan terpatri dalam diri setiap orang dan senantiasa menentang budaya kematian. Nah, baik anak-anak yang terkasih, tadi Pak Tio sudah menjelaskan tentang bunuh diri dan eutanasia. Sekarang Pak Tio akan memberikan tugas yang terdiri dari 2 soal. Yang pertama, apa saja dokumen ajaran gereja tentang eutanasia? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang bunuh diri menurut ajaran gereja? Silakan anak-anakku kerjakan, kemudian dikirim di classroom. Baik anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang bunuh diri dan eutanasia. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami telah belajar tentang bagaimana menghargai hidup sesuai pengajaran dan teladan Putramu Yesus Kristus. Semoga dalam hidup sehari-hari kami mampu menghargai hidup itu baik dalam hidup kami sendiri maupun hidup sesama. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.